Salam dan bahagia. Saya SD Pangganti, guru SMA Negeri 4 Moratewe, CKP Angkatan 8 Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah, akan mengetengahkan tugas 1.2.A.8 koneksi antar materi sebagai refleksi dan kesimpulan pembelajaran dari modul 1.1 dan modul 1.2. Selamat menyaksikan. Koneksi antar materi modul 1.1 dan modul 1.2 mempergunakan model refleksi 4P, yaitu apa peristiwa penting, menantang, dan mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 dan modul 1.2. Bagaimana perasaan saya saat momen itu terjadi? Apa pembelajaran yang saya dapatkan saat mempelajari modul 1.1 dan modul 1.2? Serta bagaimana pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin yang dapat saya lakukan ke depan. Apa momen yang paling penting atau menantang dan mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2? Momen atau peristiwa paling penting dan menantang serta mencerahkan bagi saya dalam proses mempelajari modul 1.1 dan modul 1.2 adalah bagaimana saya sebagai seorang guru harus dapat merencanakan, harus dapat mengelola pembelajaran yang berpihak pada anak, menuntun anak sesuai potensi, minat, dan bakatnya untuk mencapai kesuksesan di masa mendatang. Selanjutnya, saya juga harus mampu mengimplementasikan nilai-nilai guru penggerak dalam setiap laku saya sebagai seorang guru agar mampu mendukung program penguatan profil pelajar Pancasila. Sebab menjadi guru tidaklah cukup hanya mengajarkan pengetahuan dan keterampilan saja, namun juga harus dapat menumbuhkan karakter, akhlak, budi pekerti yang baik, sekaligus berperan sebagai contoh nyata bagi siswa itu sendiri. Apa kaitan antara modul 1.1 dengan modul 1.2 yang dapat saya pahami? Kaitan antara modul 1.1 dan modul 1.2 yang dapat saya pahami adalah guru sebagai pemimpin perubahan dalam pendidikan harus mampu mengimplementasikan nilai-nilai dan peran guru penggerak dalam setiap laku, tindakan, perbuatan, dan tuturannya sehingga bisa menjadi teladan di tengah komunitas dan masyarakat secara umum. Selain itu, guru harus mampu menuntun dan melayani setiap kebutuhan belajar siswa sesuai kodratnya sehingga pembelajaran dapat lebih berpihak pada siswa. Bagaimana perasaan saya saat momen kesadaran sebelum dan sesudah mempelajari modul 1.1 dan modul 1.2? Perasaan saya saat setelah mempelajari modul 1.1 dan 1.2 bagaikan orang yang baru bangun dari tidur panjang. Segenap apa yang saya buat selama 21 tahun berkarya sebagai seorang guru dengan segala pencapaian-pencapaian yang saya telah peroleh, ternyata masih belum ada apa-apanya. Masih banyak kekurangannya. Saya masih belum mampu tampil sempurna, mengelola emosi, dan melayani kebutuhan belajar siswa saya, menjadi guru idola, guru yang dirindukan dalam setiap gerak, langkah, dan tindakannya. Saya sungguh termotivasi untuk berbuat lebih baik lagi di masa mendatang, melayani kebutuhan belajar siswa sesuai kodratnya, dan mengimplementasikan nilai dan peran guru penggerak dalam setiap proses pembelajaran di kelas. Apa pembelajaran yang didapat sesudah mempelajari modul 1.1 dan modul 1.2? Sebelum mengikuti program pendidikan guru penggerak ini, saya mengajar siswa hanya untuk mencapai target saya. Apa yang saya rencanakan dan praktikkan tidak lebih dari hanya mentransfer bahan ajar saja, tanpa memperdulikan bagaimana menumbuhkan karakter dan budi pekerti. Apa yang saya lakukan dominan semua untuk kepentingan saya dan karir saya.
Melalui pembelajaran modul 1.1 dan modul 1.2 ini, saya sungguh termotivasi untuk melakukan pembimbingan, menuntun, memperhatikan segenap kebutuhan belajar anak, agar anak bisa merasa nyaman belajar bersama dengan saya, hingga mereka pada saatnya nanti akan mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Bagaimana rencana pengembangan diri yang sederhana, konkret dan rutin yang dapat saya lakukan setelah mempelajari modul 1.1 dan modul 1.2. Pengembangan diri yang sederhana, konkret dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri dari sekarang untuk menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak adalah melaksanakan tugas pokok saya sebagai seorang guru, yaitu melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan lebih melibatkan siswa, menuntun mereka, mengarahkan mereka, dan memperhatikan kebutuhan belajar siswa-siswa saya. Saya juga akan terus melakukan pengembangan diri secara konsisten dan berkelanjutan untuk menerapkan nilai dan peran guru penggerak secara mandiri, inovatif, reflektif, kolaboratif, dan berpusat pada siswa. Demikianlah yang dapat saya sampaikan sebagai bentuk nyata dari perenungan dan hasil belajar modul 1.1 dan modul 1.2 pada program pendidikan guru penggerak yang saya ikuti. Semoga saya dan kita semua guru dapat melaksanakan tugas dengan memperhatikan segenap kebutuhan belajar siswa kita dan menjadi guru idola, guru yang dirindukan oleh semua orang. Terima kasih, salam dan bahagia.